Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Widyaningsi Waode, NIM A1Q1211018 kelas A. Di sini saya membawakan pemaparan materi kelompok 3 dengan judul materi tugas perkembangan pribadi individu. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. A. Mengklasifikasikan tugas perkembangan akhir. Masa kanak-kanak menurut Furlong, masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual. Matang secara seksual yang dimaksud adalah ketika individu mengalami masa pubertas atau akil balik, atau ketika individu sudah mengalami masa menstruasi. Menurut Harvey Gerst, dalam Furlong 1980, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah adalah umur 6-12 tahun. Yaitu yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Pada periode ini, pertumbuhan otot dan tulang berlangsung secara tepat. Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangatlah tinggi. Anak laki-laki aktivitasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak wanita. Baik laki-laki dan wanita senang bermain dalam kelompok. Makin tinggi kelas anak atau usia, makin jelas ciri khas permainan mereka. Implikasinya adalah bahwa sekolah berkewajiban untuk membantu anak mencapai tugas perkembangan ini secara optimal. Yang kedua, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis atau dapat merawat kebersihan dan kesehatan diri. Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk hidup sehat dan melakukan berbagai kebiasaan untuk memelihara keselamatan, kesehatan, dan kebersihan diri. Ketiga, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Anak hendaknya telah mampu membina keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. 4. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Pada usia 9 dan 10 tahun, anak mulai menyadari peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak wanita menampilkan tingkah lakunya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai wanita. Demikian juga halnya pada anak pria. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Karena perkembangan intelektual dan biologis sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah. Anak dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung karena kemampuan berpikirnya yang memungkinkan memahami konsep-konsep dan simbol-simbol. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep agama, ilmu pengetahuan, adat istiadat sehari-hari. Pada periode ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari tugas perkembangan saat ini adalah mengenal konsep-konsep untuk memudahkannya dalam memahami tentang pekerjaan sehari-hari, kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan masalah yang menyangkut sosial. 7. Belajar mengembangkan kata hati atau pemahaman tentang benar, salah, baik, buruk. Pada periode ini, sekolah dasar anak hendaknya dapat mengontrol tingkah laku sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku. Kecintaan terhadap nilai dan moral hendaknya dikembangkan dengan sebaik-baiknya. 8. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi atau bersikap mandiri. Tugas perkembangan pada masa ini adalah untuk membentuk pribadi yang otonom tanpa tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya maupun peristiwa lain dalam kehidupannya. 9. Belajar mengembangkan sikap positif kehidupan sosial. Anak mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah. Anak harus belajar mematuhi aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbangkan antara keinginannya untuk melakukan kebebasan dengan kepatuhan terhadap kekuasaan orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya. Yang terakhir, mengenal dan mengamalkan ajaran agama sehari-hari. B. Mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Harvey Gerst dalam Muhammad Ali 2018
mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu dan jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan, serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Hurlock dalam Muhammad Ali 2018 adalah 1. Mampu menerima keadaan fisiknya. 2. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. 3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlawanan jenis. 4. Mencapai kemandirian emosional. 5. Mencapai kemandirian ekonomi. 6. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. 7. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. 8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. 9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. 10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. C. Mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Erikson dalam Monks Knars dan Haditono 2001 mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi atau merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain. Hurlock 1990 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif, secara umum mereka yang tergolong dewasa muda ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan Santrock 1999, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik, psychedelic transition, transisi secara intelektual, cognitive transition, serta transisi peran sosial, social role transition. Perkembangan sosial masa dewasa muda adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Menurut Hafiz dalam Monks Knars dan Haditono 2001, tugas perkembangan dewasa muda adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. B. Tugas-tugas perkembangan dewasa dini. Optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal menurut R.J. Hafiz 1953 telah mengemukakan rumusan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal sebagai berikut. A. Memilih teman bergaul sebagai calon suami atau istri. B. Belajar hidup bersama dengan istri. C. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. D. Mengelola rumah tangga. E. Mulai bekerja dalam suatu jabatan. F. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. G. Memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai pemahamannya. C. Masalah perkembangan pada dewasa dini. Dengan bertambahnya usia, semakin bertambah pula masalah-masalah yang menghampiri dewasa awal. Adalah masa transisi dari remaja yang huru-hara ke masa yang menuntut tanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang dewasa awal mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya.
Masalah-masalah itu antara lain: A. Penentuan identitas diri ideal versus kekaburan identitas. Dewasa muda merupakan kelanjutan dari masa remaja. Penemuan identitas diri adalah hal yang harus pada masa ini. Jika masa ini bermasalah, kemungkinan individu akan mengalami kekaburan identitas. B. Kemandirian versus tidak mandiri. C. Sukses meniti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Menikah versus tidak menikah, lambat menikah. Hubungan sosial yang sehat versus menarik diri. Baiklah, mungkin ini saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.